Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya Yogi. Saya Adi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan faktor yang terpenting untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Manajemen sekolah juga merupakan konsep dasar manajemen pendidikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Manajemen sekolah secara langsung mempengaruhi efektivitas kurikulum, peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas apa saja yang ada di dalam materi konsep dasar manajemen sekolah. Dan dalam observasi ini, kami melakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Kami memilih salah satu sekolah yang ada di daerah Denpasar, yaitu di SMP Harapan Nusantara. Dalam observasi ini, kami akan membahas materi-materi dari konsep dasar manajemen. Adapun materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama ada apa saja tantangan atau hambatan dalam manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara. Yang kedua, ada bagaimana fungsi dan peran manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara. Yang ketiga, ada apa solusi untuk mengatasi hambatan dari manajemen sekolah. Yang keempat, apakah manajemen sekolah efektif di dalam ruang lingkup pembelajaran di SMP Harapan Nusantara. Baik, selanjutnya ada tantangan atau hambatan dalam manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara. Tantangan dalam manajemen sekolah meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja dan pengelolaan sekolah. Tantangan tersebut dapat mencakup keterbatasan sumber daya, manajemen pengelolaan, dan implementasi kebijakan. Menurut sebuah sumber, manajemen pendidikan meliputi pengelolaan institusi pendidikan, termasuk perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengendalian berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Tantangan atau hambatan dalam manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara dapat mencakup beberapa aspek seperti sumber daya, pengelolaan, dan kebijakan pelaksanaan. Berdasarkan informasi yang ditemukan, beberapa potensi tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah tersebut antara lain: yang pertama, sumber daya. Keterbatasan sumber daya fisik dan finansial seperti ruang kelas. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk guru dan tenaga pendidik. Yang kedua, ada pengelolaan. Manajemen pengelolaan sekolah yang akuntabel dan transparan. Yang selanjutnya, ada implementasi pendidikan karakter dan manajemen pendidikan yang efektif. Yang ketiga, ada kebijakan. Tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya dapat menjadi kunci untuk meningkatkan manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara. Beberapa strategi yang dapat diadopsi meliputi pengembangan kerjasama dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak sekolah, identifikasi dan penyelesaian tantangan manajemen sumber daya manusia, implementasi karakter pendidikan, manajemen pendidikan yang efektif, serta perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengendalian berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian, fungsi dan peran manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara. Manajemen sekolah mencakup serangkaian fungsi yang bertujuan untuk mengelola institusi pendidikan secara efektif. Fungsi-fungsi utama manajemen sekolah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran manajemen sekolah adalah untuk menggunakan sumber daya, baik personil maupun materi, secara efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan institusi pendidikan. Manajemen di sekolah SMP Harapan Nusantara melibatkan beberapa fungsi dan peran yang bertujuan untuk mengelola institusi pendidikan secara efektif berdasarkan informasi yang ditentukan
beberapa fungsi dan peran utama manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara meliputi: yang pertama, ada perencanaan, proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dijalankan oleh pihak sekolah. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu proses menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang akan dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada eksekusi, yaitu proses menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sekolah. Yang keempat, ada pengawasan, yaitu proses pemberian umpan balik dan tindak lanjut dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Dengan melaksanakan fungsi tersebut, manajemen sekolah diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi peserta didik. Solusi untuk menghadapi hambatan manajemen sekolah. Beberapa solusi untuk mengatasi hambatan dalam manajemen sekolah, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain: yang pertama, ada peningkatan kesadaran dan niat, di mana pergerakan pendidikan perlu memiliki niat yang kuat untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, ada pengelolaan dana, membuat surat penyediaan sarana dan prasarana, serta mengelola dana secara efektif untuk memperbaiki atau meningkatkan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, ada kreativitas dalam pengajaran. Pendidikan perlu menjadi kreatif dalam mengajar untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan manajemen sekolah dapat mengatasi hambatan terkait sarana dan prasarana pendidikan, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang optimal bagi peserta. Kemudian, manajemen sekolah yang efektif dalam ruang lingkup pembelajaran di SMP Harapan Nusantara. Manajemen sekolah yang efektif adalah proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah secara efektif maupun efisien untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menjadi sekolah yang efektif, penting untuk memahami, menerapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran bersama yang jelas, serta memiliki sumber daya yang tersedia dan siap. Berdasarkan informasi yang ditemukan di SMP Harapan Nusantara, manajemen sekolah yang efektif dalam ruang lingkup pembelajaran di SMP Harapan Nusantara mencakup beberapa aspek penting. Nah, beberapa karakteristik manajemen sekolah yang efektif dalam ruang lingkup pembelajaran di SMP Harapan Nusantara meliputi, yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Meningkatkan kualitas pengajaran dengan menggabungkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta didik. Yang kedua, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia seperti guru dan tenaga pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian, peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Mengatur kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian, pengembangan budaya mutu. Menyebarkan budaya sekolah yang positif dan berkelanjutan seperti diskurik, komitmen, dan tanggung jawab. Yang terakhir, adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, menggunakan data dan informasi yang tepat untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan ciri-ciri tersebut, diharapkan manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendukung bagi peserta didik baik kenyamanan dan pembelajaran di sekolah tersebut. Yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, kesimpulannya, manajemen sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan meningkatkan kualitas pengajaran. Konsep dasar manajemen sekolah di SMP Harapan Nusantara mencakup berbagai aspek, termasuk implementasi karakter pendidikan, pengelolaan tenaga pendidikan, meningkatkan kualitas lingkungan sekolah, mengembangkan budaya mutu, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, serta kolaborasi dengan masyarakat. Manajemen sekolah yang efektif di SMP Harapan Nusantara bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.
Selain itu, manajemen sekolah yang efektif juga menekankan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab terhadap kebutuhan sekolah. Dengan penerapan konsep dasar ini, diharapkan SMP Harapan Nusantara dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan terpadu. Baik, sekian dari hasil video observasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Izinkan ini silakan. Yang pertama itu untuk manajemennya, bagaimana sekolah mengintegrasikan visi dan misi dalam merencanakan manajemen. Kalau visi misi sekolah itu kan sebenarnya kita kembangkan sesuaikan dengan peserta didik dan teman sekolah, ya. Jadi kita tidak bisa buat visi sembarangan. Kita tetap harus memperhatikan dulu bagaimana peserta didik kita di awal ada, ya. Kemudian lingkungan kita sekitar sini juga. Nah, dari sanalah baru kita bisa kembangkan, ya. Artinya di awal kita harus ada observasi dulu. Apa sih permasalahan yang kita lihat pada peserta didik dan lingkungan. Nah, dari situ baru nanti kita akan kembangkan. Artinya kan yang kembangkan ini bukan saya sendiri, ya. Jadi kan bersama komite, bersama guru, staf. Nanti kita bahas bersama visi apa yang kita ambil terkait dengan permasalahan yang muncul. Karena ini kan kita berjenjang. Jadi visi itu tidak hanya dipakai dalam sekali 1 tahun sudah selesai, belum tentu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Artinya kalau setahun tidak bisa selesai, belum terpenuhi targetnya, kita lanjut lagi tahun kedua. Tahun kedua belum selesai, kita lanjut lagi tahun ketiga. Nah, kalau tahun ketiga udah kelar semua, baru kita kembali evaluasi visinya. Ini sudah selesai, anak-anak sudah sesuai, tidak sesuai, baru kita buat atau apakah dibuat lagi visi yang baru terkait permasalahan lagi yang muncul, gitu ya. Ya tetap seperti itu, ya. Jadi visi itu selain peserta didik, lingkungan juga informasi terbaru terkait dengan perubahan global, gitu loh. Ya, apalagi sekarang kan ada zamannya digital kan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat digital penting, tapi kita juga harus lihat sarana prasarana penunjangnya. Ada nggak? Kalau kita menyiapkan dananya ada nggak? Itu tetap kita pertimbangkan. Kalau belum ada dana, otomatis jangan dulu. Gitu loh. Kita nggak bisa jalan kan? Ya, kita makanya bilang visi misi itu kita buat tidak hanya sekedar ada aja namanya dipajang, enggak, tapi benar-benar itu nanti bisa menjamin nggak proses pembelajarannya, menjamin nggak manajemen sekolah itu berjalan, gitu. Karena itu arahan. Jadi itu kita di sekolah, misalnya visi kita sekarang adalah berkarakter, cerdas, berbudaya. Kenapa ada berkarakter? Satu, karena setelah COVID anak-anak karakter kita runtuh di anak-anak kita. Bangun pagi susah, karena dulu kan masih daring, ya. Kalau namanya daring, hidupin HP, anaknya masih tidur, ditinggal, itu loh. Itu karakternya sudah dulu. Nah, kita mengubah karakter ini biar kuat dulu. Setahun 2 tahun nggak cukup. Masih lama kalau mengubah karakter mereka, mau rajin masuk, tidak ada alasan bangun siang lagi, itu loh, itu. Ya, kemudian cerdas, menjadikan anak cerdas itu paling berat. Makanya yang visi cerdas ini mungkin waktunya lebih lama, karena menjadikan anak cerdas bukan anak pintar. Kalau anak pintar itu nggak perlu belajar, tapi kalau anak cerdas benar-benar. Karena dalam cerdas itu harus nanti ditaungi namanya orang bijaksana, ya. Kalau sudah nggak ada rasa bijaksana, orang itu akan bisa cerdas jadinya nanti dibarengin dengan karakternya dia, gitu. Nah, kalau sudah berkarakter, sudah cerdas, mari kita kembangkan ke budayanya dia sekarang. Budaya sehari-harinya bagaimana, itu dibantu, ya. Jadi 2 visi ini membantu ke budaya dia, budaya bangun pagi, budaya bantu orang tua, budaya menabung, itu kan budaya namanya, ya. Ada buang sampah pada tempatnya, itu budaya juga. Memberi salam budaya. Kalau orang yang nggak cerdas, orang nggak berkarakter, nah kan mungkin mau dia ngasih salam. Coba ketemu orang berpapasan, kalau nggak punya karakter, nggak cerdas, dia akan mau nggak ngasih salam, lewat aja dia. Itu modelnya. Jadi itu penting. Jadi kita ngambil 3 hal ini tujuan seperti
Jadi visi misi penting sekali dalam manajemen di sekolah. Karena ini adalah bagian dari itu adalah goal yang mau dicapai. Ya. Jadi kalau nggak ada visi misi ya akan amburadul. Ya ini berjalan sekeinginan dia aja kan. Ini udah besok dirubah lagi. Itu jadi. Tapi kalau udah ada visi ini, itulah goal yang akan kita tentukan minimal 4 tahun ke depan. Karena satu periode kepala sekolah kan 4 tahun. Jadi visi 4 tahun. Kalau dalam 4 tahun, 3 tahun udah selesai, visi udah bisa terlaksana dengan baik, ya kita bisa evaluasi lagi apa yang perlu diperbaiki lagi. Kita rubah visinya. Itu kalau visi udah berubah, otomatis misinya berubah-ubah, indikator-indikatornya apa yang dikembangkan untuk memacu atau menunjang visi tersebut. Itu ya. Ya. Jadi banyak sekarang sekolah kan buat sekedar visinya panjang, berwah kelihatan. Tapi di dalamnya nggak sesuai. Itu yang banyak salah. Makanya kita belajar sini ya simpel tapi benar-benar mengena. Itu intinya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Acuan. Itulah sebenarnya tujuan kita untuk sekolah 4 tahun depan ya apa itulah visi misinya kita pakai. Ya itu. Jadi penting sekali visi misi itu yang utama harus kita rancang dulu. Setelah itu udah rancang baru kita mulai melanjutkan program-program apa untuk menunjang visi ini. Itu loh. Ya. Nah setelah program ini kita kan sekarang kita lihat anggarannya ada nggak? Nah, kita sekarang mana program yang tanpa anggaran, yang gunakan anggaran kita pilih. Yang jelas satu tetap menunjang visi misi, jangan keluar dari situ. Jadi yang di luar visi misi enak perlu kita programkan. Itu modelnya. Ya. Gitu. Ya. Pengembangan. Mungkin dari Bapak ada strategi apa yang digunakan untuk sekolah untuk mengelola sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja staf pengajar. Staf pengajarnya. Ya semuanya kembali lagi ya. Karena kita kan rancangan di sini dalam pengembangan visi misi ya, karena di dalamnya mereka juga ada di dalamnya, jadi staf juga ada di dalamnya saat mengembangkan visi misi. Nah otomatis mereka udah tahu apa tujuan kita. Yang kedua mereka juga tahu apa program kita. Ya. Nah setelah mereka udah tahu semua, sekarang kita harus sama-sama punya satu visi, menjalankan itu. Ya, maupun nanti dibilang sulit, mau ribet atau gimana, ya sama-sama. Kalau nggak mau jalankan ya jangan. Gitu. Kita udah kepastian bersama, udah kita putuskan bersama ya jalankan sama-sama nanti. Gitu misalnya. Ya, jadi harus selaras nanti misalnya ya. Gitu loh. Itu masih Iya, masih. Iya. Nah itu juga selain itu peningkatan apa namanya kinerja, ya kan itu peningkatan ya kinerja. Kita tetap dalam menunjang visi misi kan ada kegiatan lain, misalkan ada pelatihan dan sebagai tambahan. Pelatihan itu kan banyak yang kita kerjakan di sini. Ada pelatihan intern di sekolah, kita adakan workshop misalkan mengundang narasumber yang tahu berkompeten tentang pendidikan. Kemudian kita ada pelatihan keluar sekolah, misalnya apa yang memang kita perlukan, misalkan pelatihan tentang perpustakaan, ya kita kirim gurunya yang memang berkompeten bidang perpustakaan gitu, atau stafnya. Apakah nanti di lab kita perlu kembangkan, ya kita kirim dia laborannya. Jadi ini pentingnya gitu loh. Jadi kita tetap untuk itu kan perlu namanya sumber daya yang bagus. Kalau sumber dayanya kita punya visi bagus, sumber daya yang mendukung rugi juga. Maka penting gitu. Ya, gitu. Itu tetap. Kalau namanya evaluasi kita kan tetap laksanakan ya, itu setiap tahun. Nah setiap tahun pelajaran evaluasinya bentuknya apa? Satu, ada namanya supervisi. Ya selalu supervisi. Kita supervisi gurunya sudah melaksanakan nggak tugasnya dia tupoksi sebagai guru, sudah melaksanakan arahan kita pada saat pelatihan workshopnya, betul. Jadi kepala sekolah sudah tentu harus tahu kalau mata pelajaran ini apa sih yang harus dikerjakan di kelas, model pembelajaran gimana sih mau dikembangkan.
Kalau gurunya masih monoton seperti kurikulum yang lama, model ceramah, berarti ini harus kita bina lagi. Ada pembinaan, artinya dalam evaluasi ada pembinaan secara langsung, ada yang bertahap. Kalau secara langsung otomatis saat kita supervisi, kita ketemu permasalahan langsung kita bina gurunya. Tapi yang bertahap itu budaya yang artinya kita programkan, nanti kita kembangkan secara bersama. Kalau secara bersama itu misalkan pada saat akhir tahun pelajaran kita ada workshopnya. Jadi permasalahan selama 1 tahun sebelumnya ini kita sudah dapat dan itu ya akan di workshopkan gitu loh. Misalkan model pembelajarannya kurang, jadi workshopnya tahu model pembelajaran, jangan yang lain gitu loh. Itu modelnya. Ya, makanya itu penting. Kepala sekolah punya peran mengevaluasi apa sih yang perlu diperbaiki dari guru-gurunya. Gitu loh. Dari supervisinya kita tahu. Nah, kalau di situ peran kepala sekolah nggak jalan, jadi rugi. Katanya ada review kurikulum itu gitu aja. Kegiatan pembelajaran itu aja, nggak ada perubahan. Jadi itu penting. Maka kiat evaluasinya lewat supervisi sekolah. Penting itu kita laksanakan. Ya minimal sekali dalam setahun. Ya, tergantung anggarannya. Kalau mau lebih boleh 2 kali dalam setahun. Setiap semester berarti di supervisi di rumah. Itu loh ya, 6 bulan sekali. Tapi itu kembali lagi ke manajemen atasnya. Kalau manajemen atasnya menginginkan lebih ya nggak masalah. Karena kepala sekolah kan tidak bisa hanya tiap hari supervisi aja kerjanya. Ada tugas lain, ada 8 tupoksi harus kerjakan kepala sekolah. Dan itu tidak hanya supervisi di kelas gitu loh. Ya. Jadi dia punya kegiatan intern dan kegiatan eksternnya. Di kegiatan ekstern dia harus keluar, nggak boleh dia dilarang keluar. Gitu loh modelnya. Itu penting. Ya, jadi semua kembali lagi gitu. Efektivitas pemerintah sekarang kurang sedikit dari sekolah untuk memastikan partisipasi aktif dari orang tua. Orang tua dalam melakukan pendidikan anak-anak itu. Nah, sebenarnya kalau ini ya, kita kan punya guru BK, punya wali kelas. Kalau saya di sini mengembangkan itu adalah satu wali kelas dulu. Karena wali kelas yang dekat orang tua kan wali kelas. Kepala sekolah nggak mungkin kalau ngurusin kan kasihan kepala sekolahnya ngurusin sekian anak kan itu kan. Berapa jumlah anak berarti 2 kali 2 berarti kan jumlah orang tuanya. Nah wali kelas yang peran, jadi saya menugaskan wali kelas itu yang pertama adalah saat mereka jadi wali kelas mendata dulu anak-anak, melakukan komunikasi secara intern dalam artian segala permasalahan wali kelas harus tahu. Sanksi apa permasalahan sih harus tahu, jadi pengen dari dia apapun rahasianya harus tahu. Gimana caranya harus belajar mencari tahu permasalahan anak. Itu loh, walaupun anaknya bilang merahasiakan, tapi gimana caranya mencari tahu biar anaknya bisa membuka diri. Itu tugas wali kelas. Maka satu dari sana saya belajar untuk mengevaluasi wali kelas juga. Jika ada permasalahan saya korek ternyata wali kelas nggak dapat, berarti wali kelasnya belum kompeten memahami anak. Gitu loh. Jadi kalau kepala sekolah wajib tahu itu tentang metodologi cara mengelola anak. Tahu permasalahan anak, harus tahu caranya. Gitu. Itu penting kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nggak sekedar jadi jabatan aja, itu ya. Psikologi anak harus tahu. Nah, setelah itu wali kelas nanti kalau ada yang bermasalah anaknya, nah baru sekarang pendekatan sama orang tua. Dipanggil orang tua datang ke sini. Oh begini loh anaknya, bermasalah seperti ini. Kalau sekarang orang tua kita kembali lagi ke orang tua. Kita ngundang mereka mau datang atau tidak nggak berani memaksakan. Tapi ada juga sama ketemu kepala sekolah, boleh. Nanti dengan kepala sekolah penyelesaian masalahnya. Gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Pertama, wali kelas yang punya tugas melaksanakan pendekatan anak dan orang tuanya. Ya, kalau ada permasalahan bisa dengan guru BK-nya. Kalau emang mau atau langsung ke kepala sekolah silakan. Nah, kalau saya sebagai kepala sekolah di sini intinya pendekatan anak biasanya yang paling bermasalah, yang tidak bisa ditangani sama wali kelas maupun guru BK, baru kepala sekolah turun tangan. Itu. Ya. Nah, di sini dalam arti ya, kenapa kepala sekolah turun tangan? Karena permasalahan-permasalahan yang benar-benar rumit, yang sensitif, ya,
yang bisa nanti menimbulkan hal-hal yang beresiko ke depannya, harus kepala sekolah yang turun tangan. Ya, misalkan ada bullying, itu kan risikonya berat ya. Apalagi sampai anak itu trauma, itu nggak masalah besar. Kalau kepala sekolah nggak turun tangan, itu berisiko nanti orang tua bisa ngadu ke pihak hukum. Nah, itu masalah besar. Makanya di sini peran kepala sekolah melakukan pendekatan. Ya, jadi bagaimana pendekatan terhadap korban dan bagaimana pendekatan terhadap pelaku, itu penting sekali. Jangan sampai nanti itu menjadi masalah. Nah sekarang kalau misalkan orang tua ngotot harus ada yang dikorbankan, yang mana kita korbankan? Kan gitu modelnya. Apakah pelakunya kita korban ataukah yang jadi korban kita korbankan? Dalam artian, orang anak saya dibully, saya mau pindahkan aja anak saya. Itu kan pilihan. Kalau kita di sekolah tetap memberitakan, kita dalam hal ini ya, sekolah tidak serta-merta mampu mengawasi sekian anak dimanapun itu ya, tidak mungkin bisa ngawasin. Di rumah aja anak punya anak 2, orang tuanya teledor, apalagi di sekolah sekian anak gitu. Ya, maka saya sampaikan seperti itu orang tuanya, ini loh permasalahannya, secara otomatis kami nggak bisa mengawasi, tapi tetap akan memberikan evaluasi penyampaian karakter ke anak-anak, itu rutin. Jadi kita setiap ada waktu kita berikan pengarahan ke anak terkait dengan bullying, terkait dengan administrasi, terkait dengan disiplin, terkait dengan karakter, kita sembangkan semua. Itu arahan. Makanya wajar kalau di rumah orang bilang, kenapa sih ibu cerewet? Ya karena begitu. Kalau ibunya nggak cerewet, nggak akan pernah berjalan rumah tangga itu. Kalau bapaknya jarang ngomong, maka ibunya harus wajib sering ngomong. Kalau nggak ibunya sering ngomong, rumah tangga itu nggak akan berjalan. Coba nanti punya keluarga, ibunya diam, bapaknya diam, anaknya masing-masing jadinya. Anaknya nggak akan ada yang ngurus. Maka yang penting ada salah satu yang cerewet di rumah, karena dia yang nanti membantu proses kegiatan rumah tangga itu. Ya, di sekolah juga, kepala sekolah juga harus cerewet. Makanya siapa yang mewakili kepala sekolah cerewet? Kesiswaannya. Jadi kesiswaannya harus cerewet terus, ngasih tahu di bla 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 ke anak. Wajar itu. Ya. Karena apa? Dimanapun orang tidak hanya bisa diberitakan hanya sekali langsung ingat dan jalankan, nggak ada. Sekarang kasih tahu, biasanya jangan lupa. Besok nggak dikasih tahu, nggak akan dijalankan. Nah, makanya penting itu. Rutin kita harus berikan peningkatan gitu. Ya, di sekolah kan selalu seperti itu. Kalau saya tiap bulan tuh pasti antara sekali 2 kali ada evaluasi kanan, memberikan motivasi dan penguatan. Hari untuk ujian hari ini kan budaya sesuai dengan silapas budaya kan Ya. Pengelolaan anggaran. Nah, kalau pengelolaan anggaran kita di sini kan kita rancang dalam bentuk RKAS ya, rencana kerja anggaran sekolah. Nah, kalau RKAS kita di swasta tentu dibantu sama uang komite. Ya, ada uang komite, kemudian ada bantuan dari pemerintah namanya dana BOS. Nah, kalau dana BOS ini yang dikelola oleh kepala sekolah, kepala unit yang mengelola. Sedangkan uang komite itu dikelola antara kepala sekolah dan yayasan kalau di swasta. Gitu loh, ya. Nah, sebelum dana komite gimana ya, harus dirapatkan dulu sama yayasan. Kita dapat anggaran sekian dari jumlah murid, gitu kan dari komite kan dari SPP maksudnya. Nah, ada sekian jumlah SPP dalam 1 tahun. Nah, itu dibuatkan anggaran. Sekarang yayasan juga akan melakukan suatu program dalam